Lola rekaman. Ini Jared ada? Assalamualaikum. Tak nampak. Apa tak nampak? Assalamualaikum Pak Khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak co-hostnya Pak? Tahu. Bapak yang Saya merekam? yang pertama masuk. Belum saya rekam. Saya tak pandai merekam Pak. Jaringan saya juga tak elok. Saya rekam sekarang ya. Mulailah kita merekam ya. Tapi setelah itu Pakai langsung 1, 2, 3 Pak. setelah direkam 1, 2, 3 saya rekam. Lepas tu Ibu Hafiza langsung nanya. Langsung. Siap. Ya, siap. Lepas itu nanti saya pula lagi gitu ya. Iya Pak. Berarti kita 15 ya. 15 menit 15 minit seorang ya. 15 menit. Kang Ale minta itu. Nanti awak traktir. Penek abang. Jam 4 menit. Khair. Pak. Jaringan Mbak Fiza ini kurang bagus. Iya Pak. Pak, kita pakai alur Tirta ya Pak? Iya, yang udah dikirim tadi itu kan soalannya. Iya, yang mulai dari tujuan dia, identifikasi masalah, dia tanyakan ke saya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab saya gitu. Oke, pokoknya saya bertanya sesuai yang telah Ibu Yen kirim tuh. Yang mana nih Pak? Oke, ini saya nunggu jawaban dari kawan-kawan ini ada grup tuh. Ada belum mulai. Tapi langsung kita mulai agaknya. Kalau udah habis pas 30 menit kita istirahat gitu ya. Oke. Langsung kita mulai Pak. Saya ini jam 16:03. Berarti saya dulu kucing Bapak. Bapak rekam? Oke, sebab ya, saya hitung 1, 2, 3 ya. Oke. Sekejap ya. Saya simpan waktu dulu. Oke. 1, 2, 3.
Assalamualaikum Pak Khoir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, saya juga ikut senang mendengarnya Pak. Pak, kalau saya Ya. amati hari ini Bapak itu tidak seperti biasanya. Bapak kelihatan tidak bersemangat dan tak seceria biasanya. Kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira apakah Bapak ada masalah? Iya Bu, saya ini ada masalah dengan anak kelas yang saya didikkan Bu. Mm-mm. Jadi makanya saya merasa gelisah yang saya rasakan ini. Hmm. Jadi saya datang ke sini menemui Ibu. Mudah-mudahan ada solusinya Bu untuk permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Oh iyalah Pak, insya Allah. Jadi Pak, itu untuk mengatasi masalah atau dengan Bapak ini, biar Bapak kembali ceria seperti biasa. Ya, apabila saya mendapat solusinya nanti dari Ibu, ya jelasnya insya Allah saya akan ceria kembali seperti biasa dan lebih bersemangat dalam mengajar di kelas saya Bu. Oke, jadi tujuan Bapak atau kira-kira apa yang Bapak ingin dapatkan yaitu solusi ya Pak ya? Iya Bu, Baiklah. solusi dari Ibu. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan lagi Pak selain solusi tadi? Serta jalan atau metode-metode penyelesaian masalah nantinya yang akan saya terapkan nantinya di kelas saya yang saya hadapi dengan anak didik saya Bu. Iya, baik Pak. Mudah-mudahan kita nanti setelah kita kegiatan coaching ini kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak. Kalau saya boleh tahu permasalahannya seperti apa sih Pak? Ya, ada anak didik saya itu dia suka mengambil barang-barang temannya Bu. Kemudian ada lagi wali murid memberitahu kepada saya bahwa anak tersebut suka mengambil barang orang. Nah, disitulah masalahnya. Kira anak mengambil barang orang lain Pak. Bisa diulangi Bu pertanyaannya? Kira menurut Pak apa ini tersebut mengambil barang lain? Yang singkat saja Bu. Kenapa anak tersebut Pak mengambil barang orang lain? Oh, mungkin bisa terjadi kebutuhannya Bu mungkin. Kemudian ada kesempatan bagi dia untuk melakukannya. Dan dia juga tidak ada rasa khawatir bagi dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang ia lakukan. Jadi makanya dia itu istilahnya semena-mena saja yang dia inginkan. Apa yang dia sukai, ia lakukan. Baik mengambil teman, mengambil barang teman, mengambil barang orang. Saya rasa begitu dia Bu. Penyebabnya. Jadi selama ini Pak, bagaimana respon Pak yang Bapak? Apakah kegiatan itu terjadi di sekolah atau di luar sekolah, Pak? Ya, kejadian tersebut ada terjadi di luar sekolah, kemudian ada juga terjadi di dalam sekolah, seperti mengambil uang-uang jajan temannya, kemudian kadang juga mengambil
pensil temannya. Jadi ketika ditanya, dia tidak mengakui. Padahal teman sendirinya melihat sendiri kejadian-kejadian itu. Tapi ketika ditanya, dia tidak mengaku. Maaf sebelumnya ya Pak ya, kalau boleh saya tahu selama ini bagaimana tanggapan dari Bapak atau tingkah laku tersebut? Ulangi Bu, pertanyaan putus-putus Bu. Iya Pak, ini selama ini ketika Bapak mendapat aduan, apa respon Bapak sebagai guru terhadap kasus anak tersebut? Responnya Bu ya? Respon Ya saya Pak. maksudnya. Ya, saya Iya. memanggil anak tersebut. Saya bertanya kepada dia, apakah benar kamu mengambil barang temanmu? Apakah benar kamu mengambil barang-barang milik orang lain? Tapi permasalahannya, Bu, dia tidak mengakui. Dia bilang tidak mengambilnya. Nah, disinilah letak kesulitannya. Dia tidak mengakui dengan perbuatannya. Padahal temannya sendiri melihatnya perbuatan anak ini tersebut. Seperti yang telah Bapak ceritakan, jadi kalau begitu, kalau saya boleh bertanya, Pak. Jadi, apakah ada tindak lanjut dari Bapak mengenai kasus anak tersebut terhadap kehilangan barang dari kawannya, atau mungkin respon majelis guru untuk menyadarkan anak tersebut seperti apa? Atau mungkin ya saya akan mencoba nantinya menggunakan yang telah kita pelajari, yaitu segitiga restitusi untuk penyelesaian masalahnya, dan juga saya nantinya akan mencoba berkolaborasi bersama teman sejawat, kemudian juga kepala sekolah, juga jika perlu nanti saya akan mencoba memberitahu hal ini dengan kepala sekolah. Jadi semua pihak beserta orang tua juga, jika diperlukan nanti, akan saya mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah ini supaya kejadian anak ini tidak terulang kembali. bagus sekali ya Pak ya. Bagus sekali rencana Bapak. Jadi sebelum kita ke situ, saya ingin bertanya lagi, kira-kira yang melatar belakangnya anak tersebut, apakah ekonomi keluarganya atau bagaimana Pak? Apakah ia berasal dari keluarga yang susah mungkin? Ya mungkin juga Bu, cuma dari sini saya belum mengetahui kondisi orang tuanya bagaimana dan kondisi anak itu tersebut bagaimana. Jadi disinilah mungkin saya harus memanggil orang tuanya untuk mengetahui penyebab latar belakang dari dia membuat seperti itu, dan juga perekonomian orang tuanya. Bisa memanggil orang tuanya nanti baru saya mengetahui. Yes, ini saya belum mengetahui Bu. Ini orang tuanya itu status ekonominya bagaimana. Iya, bagus Pak ya. Jadi rencana Bapak ini udah jelas. Jadi kira-kira Pak, rencana Bapak kan tadi udah Bapak bilang akan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Itu rencana selain itu rencananya seperti apa Pak? Rencana nyatanya gitu Pak? Yang ingin Bapak lakukan? Saya akan mencoba dengan pembelajaran yang telah saya dapatkan, yaitu mengatasi masalah nantinya dengan segitiga restitusi,
yang akan saya coba diterapkan nanti untuk menyelesaikan masalah pada anak ini awalnya nantinya seperti itu, supaya anak ini benar-benar akan berubah lebih baik sifatnya nantinya. Oke, sejauh ini tindakan dari Bapak kan sebagai guru kelasnya, kalau tindakan dari pihak sekolah sendiri seperti apa, Pak? Sejauh ini kalau dari pihak sekolah, karena saya wali kelas, jadi saya belum memberitahu kepada pihak sekolah masalah anak ini. Jadi masalah ini baru sebatas ditangani oleh saya sendiri selaku wali kelas, karena ini merupakan baru sekali orang tua melaporkan kepada saya, baru kali ini. Apakah sekarang Bapak masih merasa resah setelah Bapak bercerita dengan saya, ataukah Bapak telah menemukan langkah-langkah tadi itu Bapak menjadi lebih tenang atau seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah Bu, saya merasa tenang dan masalah saya ini rasanya seperti ada titik terangnya yang harus saya lakukan nantinya, masalah tersebut. Oke, jadi kedepannya langkah seperti apa Pak setelah Bapak berurusan dengan kepala sekolah dan memanggil, tadi Bapak ingin memanggil orang tuanya, langkah konkretnya lagi seperti apa Pak kira-kira Pak? Ya, saya tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang mendorong kepada anak ini agar supaya anak ini bisa berubah dengan sikapnya. Nantinya saya akan berkolaborasi bersama rekan sejawat langkah-langkah apa saja, dan juga bertanya kepada kepala sekolah langkah-langkah apa saja yang terbaik nantinya dalam menyelesaikan masalah ini. Oke, dah bagus ya Pak ya. Berarti langkah-langkah yang Bapak ingin terapkan tadi udah bagus. Saya juga udah merasa senang dan bersyukur ternyata Bapak sudah menemukan solusinya sendiri, yaitu ingin berkolaborasi dengan rekan-rekan guru dan itu. Jadi kira-kira Pak, kapan Bapak ingin melaksanakan kegiatan tersebut gitu? Ya, Kegiatan. karena kejadian ini telah terjadi, jadi saya melakukannya akan sesegera mungkin agar ini tidak akan berulang lagi kepada anak tersebut, sehingga menimbulkan nantinya kenyamanan, keamanan di kelas itu, sehingga dalam proses belajar nanti anak merasa tenang dan tidak mendapat masalah-masalah lagi. Apakah ada waktu khususnya Pak? Yang cepatnya itu tanggal berapa kira-kira Pak? Kalau waktu khususnya dalam waktu dekat 2 hari ke depan akan saya lakukan, Bu. Oke, bagus Pak. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi Pak ya. Mudah-mudahan kasus anak itu bisa terselesaikan dengan baik, dan mudah-mudahan di kelas Bapak juga menjadi lebih tenang, karena menjadi lebih tenang. Oke, ide Bapak tadi udah bagus sekali. Kira-kira saya berharap lah ya Pak ya, semoga kedepannya menjadi lebih tenang dan Bapak bisa lagi bekerja sebagai guru dengan kelas yang tenang. Oke Pak, apakah ada lagi yang ingin Bapak sharing dengan saya? Ya, rasanya saya sudah menemukan titik terangnya, Bu. Iya. Dan ada solusinya akan saya laksanakan nantinya. Ya, baik Pak. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas solusi-solusi yang telah Ibu berikan tadi. Iya. Saya juga berterima kasih karena Bapak mau bercerita dan sharing dengan saya.
bagi saya. Oke, Pak. Itu kebetulan saya masih ada kegiatan lagi. Sudahi dulu sampai. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya Pak. Lanjut lagi Iya. Bapak. Berarti sekarang 19. Oke Bu, saya pula lagi ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hafizah. Selamat siang Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Hafizah? Kelihatannya Ibu ini seperti ada masalah yang saya lihat ini. Apakah Saya benar Bu? hari ini alhamdulillah sehat ya Pak ya. Iya, cuma memang ada sedikit problem lah Pak yang masih mengganjal di hati saya yang membuat saya itu tidak tenang dan kepikiran Pak. Begitu Bu ya. Ya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Mungkin Ibu bisa berbagi sehingga kita nanti akan dapat solusinya Bu, permasalahan yang akan Ibu hadapi ini. Iya Pak, begini Pak ya, saya kan sekarang ini ditugaskan sebagai kepala sekolah. Namun di antara anggota saya itu ada satu guru saya yang susah untuk mengikuti aturan-aturan yang telah kami sepakati bersama. Guru tersebut mempunyai kebiasaan ketika dia mengajar, dia hanya masuk sebentar, Pak. Dia hanya masuk sebentar ke kelas, kemudian dia bakalan ke kantor lagi, Pak. Bakalan mau main merokok kayak atau main HP gitu, Pak. Kira-kira bagi pendapat Ibu sendiri ya, apa kira-kira penyebab Bapak itu berbuat sedemikian rupa? Kalau saya mungkin Bapak itu melakukan hal tersebut mungkin karena saya kurang tegas mungkin ya Pak, kurang tegas terhadap beliau, terus juga usia kami tidak jauh berbeda, jadi mungkin rasa hormatnya sedikit berkurang terhadap saya karena selama ini sebelum saya jadi kepala, dia itu menjadi rekan kami Pak, teman gitu Pak. Oh gitu Bu ya. Iya Pak. Mungkin Ibu bisa merubah sikap kepada dia mungkin. Oh, Jadi, mungkin ya Pak. Jadi harapan Ibu ini kepada Bapak itu seperti apa kira-kira? Iya, yang pastinya Pak, saya pengen dia berubah. Saya itu kan punya prinsip, saya itu enggak suka marah-marah ya Pak ya. Karena waktu saya pernah jadi guru, saya juga pernah dimarah kepala sekolah, itu rasanya sangat menyakitkan dan menjadikan hal trauma yang saya ingat sampai sekarang. Jadi saya ingin jadi kepala sekolah yang baik dan menyenangkan sehingga menimbulkan kedekatan antara saya dengan setiap guru. Ya. Tapi sepertinya kedekatan yang terjalin membuat dia tidak menganggap saya ini sebagai guru, mungkin dia lebih menganggap saya sebagai rekan kerja gitu, teman gitu Pak. Apakah Ibu sudah pernah
menegur atau kegiatan-kegiatan lain, istilahnya untuk merubah sikap Bapak tersebut? Saya sudah pernah menegurnya, Pak, secara lisan, saya panggil dia, kami berdua. Kebetulan kalau kemarin dia sering tidak masuk atau mungkin kalaupun masuk dia sering terlambat ke sekolah. Setelah saya cari tahu, saya cari informasi, Mhm, ternyata di rumah beliau ada ayahnya yang sakit. mhm, Memang dengan kondisi, beliau anak tua iya, dan ibunya karena ayahnya sakit stroke, tidak bisa mhm, bekerja, tidak bisa bergerak, harus iya, dipapahkan semuanya. Jadi ibunya bekerja di Malaysia dan adik-adiknya yang lain juga bekerja di Malaysia sebagai TKI. iya, Jadi dia yang menjaga ayahnya. Nah, saya mencoba untuk berempati lah, berempati. Tapi hal ini menyebabkan terjadinya hubungan yang tidak baik di sekolah, menimbulkan kecemburuan sosial bagi rekan-rekannya, Pak. Karena menganggap kalau saya pilih kasih, saya tidak tegas dengan dia, sehingga menyebabkan eh, kawan-kawan yang lain tuh protes, kenapa dia bisa tidak sekolah seperti atau tidak hadir tepat waktu seperti yang lainnya. Menyebabkan mhm, kawan yang lain juga teledor, Pak. Kawan yang lain juga akhirnya tidak tepat waktu juga ke sekolah. mhm, iya. Ada, mungkin ada cara lain yang telah Ibu buatkan, Ibu lakukan selain dari, eee, menegurnya tadi? Ada cara lain Eee, menegur mungkin? Metode-metode lain, agar Bapak saya telah iya, Pak, saya telah menegurnya, memberi nasihat dan wejangan kepadanya. Kemudian saya juga, pernah sih berkonsultasi dengan rekan-rekan sejawat bagaimana solusi. Karena, memang selama saya mimpin karena banyak yang lebih tua daripada saya menganggap, mhm, di sini bukan berarti pemimpin itu yang paling hebat ya, Pak, ya. iya, Saya tetap menganggap, minta pendapat dari rekan-rekan yang lainnya, akhirnya, rekan-rekan yang lain memberikan, pendapat, dikasih peringatan iya, biar, kejadian itu tapi, eee, kembali lagi, Pak, kadang timbul rasa empati, apakah mungkin dia karena dia orang bujang, belum mhm, tidak ada yang tinggal berdua sama ayahnya, mungkin hal mhm, itu menjadikan dia lebih lebih teledor terhadap waktu, apalagi dia sering main game hingga larut malam. mhm, Susah loh, Pak, menasehatinya, udah saya nasihatkan, "Jangan main game sampai larut malam." Tapi yang namanya anak bujang, mhm, 1 hari, 2 hari dinasihatkan berubah, kemudian balik lagi. mhm. Saya rasa Mmm, saya rasa Ibu, mampu menyelesaikannya. iya, Pak. Oh Tapi iya, Pak, apakah bagian ada mhm, apakah ada, perencanaan untuk Ibu metode-metode lain selain dari, menegur, kemudian, mmm, apa tadi istilahnya, berkolaborasi bersama teman, ada yang mengusulkan untuk diberikan suatu sanksi. Adakah, cara-cara lain rencana Ibu untuk, menyelesaikan permasalahan Bapak ini tadi, Bu? mungkin iya, Pak, mungkin terima kasih ya, Pak, ya, saya baru kepikiran, bagaimana jika saya berkonsultasi dengan pengawas sekolah. Mungkin Iya, pengawas sekolah bisa memberikan saya, ide, tips, dan triks yang baik gimana cara solusi menghadapinya. iya. Rasanya itu hal yang terbaik bagi Ibu. Iya, Itu iya, salah iya, satu solusi saya rasa, Ibu. Jadi Ibu iya, bisa melakukan tersebut. mmm, Mungkin, iya, Pak. eee, mungkin, sebelum, eee, menghubungi dari pengawas, mungkin ada hal-hal lain yang, sementara untuk Ibu lakukan?
hal-hal lain yang saya lakukan sebelum pengawas tiba, Mungkin masih tetap menegur, Bu, ya? iya masih menegur, kasih SP mungkin Pak, surat peringatan, SP1, SP2, Ya, itu bisa kemudian dilakukan. Ya, mhm. bisa dilakukan itu, Bu. Jadi saya juga, saya yakin bahwa Ibu, pasti bisa menyelesaikannya. Dan solusi-solusi itu, ada pada Ibu sendiri. Jadi apa yang ingin Ibu lakukan itu, saya rasa sangat baik untuk dilakukannya. Jadi Eee, perencanaan Ibu untuk, konsultasi dengan pengawas, kapan kira-kira ingin Ibu lakukan? karena saya baru kepikiran hari ini Pak, setelah saya berbicara dengan Bapak tadi, mungkin insyaallah besok lah Pak, kalau pengawasnya tidak sibuk, saya akan, mencoba untuk berkonsultasi dengan pengawas, dan nanti kalau dapat keputusan dari pengawas, apa solusi dari pengawas, apa Mhm. solusi dari oh saya bisa juga tanya dengan Mbah Google ya Pak ya, saya punya Mbah yang hebat. Apa solusi menghadapi anak seperti murid guru seperti itu agar dia disiplin. Mhm. Akan secepatnya Pak, insya Allah besok saya akan coba menghubungi pengawas. Oh iya Pak, saya juga akan, iya benar, saya harus Iya, Bu? melaksanakan segitiga restitusi terhadap Ya, guru tersebut. Saya harus memanggilnya, menanyakannya terhadap keyakinan ya, Bu. sekolah yang telah kami sepakati bersama. Mhm. Lalu biar dia menggali sendiri, biar dia menemukan sendiri solusi bagaimana pemecahan masalah dia itu. Ya, itu sangat bagus sekali, Bu. Artinya keyakinan sekolah yang telah kita bentuk bersama, dengan segitiga restitusi itu salah satu, suatu solusi yang bisa Ibu terapkan. Jadi kelihatannya, eee, artinya sudah ada titik Iya, terangnya yang iya Pak, Ibu lakukan nantinya. iya Pak. Sudah, Jadi alhamdulillah setelah berbicara dan Bapak Bapak gali-gali informasi kepada betul, saya baru terpikirkan bahwa saya harus melaksanakan segitiga restitusi terlebih dahulu terhadap guru tersebut, baru saya melaksanakan atau meminta solusi dengan pengawas. Mungkin besok saya panggil dulu guru tersebut, mhm, saya restitusi, langsung saya eksekusi kegiatan tersebut, saya restitusi tuh guru tersebut. mhm, Kemudian biar saya cari tahu apa penyebabnya melakukan hal itu. mhm, Kemudian baru saya mencari solusi tambahan lagi dengan pengawas sekolah agar solusi yang saya dapatkan itu lebih mhm, biar mengena dan dia bisa berubah sehingga pembelajaran di sekolah saya itu menjadi lebih efektif karena kalau gurunya itu selalu masuk ke kantor, mhm, bermain HP, mhm, jadi anak ditinggalkan kadang bertengkar di kantor, Pak, di kelas. Kadang anak juga tidak efektif belajar di kelas, malah bermain dan bertengkar gitu. mhm. Iya, makasih ya Pak ya atas idenya. Ya, Tadi saya tidak sama-sama. terpikirkan, Pak. Ya, Bu, saya yakin Ibu bisa menyelesaikan masalahnya. Oke, Jadi insyaallah ya Pak ya, bantu doanya ya Pak ya, biar saya bisa menyelesaikan, kasus yang saya amin, hadapi saat ini. ya amin. Mudah-mudahan kasus Ibu ini bisa terselesaikan mungkin. Sekali lagi Amin. cuma, saya ingin menguatkan lagi kira-kira kapan ingin Ibu, lakukan seperti tadi, eee, akan menceritakan konsultasi bersama pengawas dan melakukan segitiga restitusi dan ada, eee, menceritakan atau menyelesaikan dengan melihat, keyakinan sekolah yang telah dibuat. Kalau kegiatan restitusi insyaallah saya akan melaksanakannya besok ya Pak ya, langsung saya eksekusi. Kebetulan Mhm, masih segar di ingatan saya dan saya kalau lama-lama makin memusingkan kepala saya Pak, karena
teman-teman yang lain bakalan tertular gitu. Setelah saya eksekusi dia besok pagi, ketika mudah-mudahan besok pagi dia tidak ada jam mengajar di pagi hari, saya akan panggil dia, kami akan berbicara empat mata. Kemudian setelah itu saya akan coba untuk menghubungi pengawas, minta solusinya juga. Bagaimana tips dan triks agar ketika saya memberi penguatan kepadanya, dia tidak tersinggung. Saya hanya menyentuh, tidak menyinggung perasaannya. Mungkin insya Allah kegiatan itu akan saya laksanakan besok insya Allah Pak. Kalau Ya. panjang umur, murah rezeki, saya akan laksanakan besok. Ya itu bagus sekali Bu. Semakin Ya, Pak. cepat istilahnya semakin bagus. Iya Pak, sesuai dengan pepatah kita Pak, ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Iya, cakep. Nah, jadi bagaimana ya Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang Bu? Alhamdulillah, saya jadi lebih plong Pak. Kalau awal tadi waktu bertemu dengan Bapak di dunia Bapak, saya merasa sedikit tertekan gitu Pak kan. Kalau sekarang alhamdulillah sepertinya semua masalah itu sudah terbang melebur entah kemana gitu Pak. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu. Ya karena kita masih banyak kegiatan yang lain Bu. Saya juga ada kegiatan yang lain. Pasti Ibu juga memiliki kegiatan-kegiatan yang lain. Iya Pak. Dan terima kasih Bu karena telah sudi berbagi permasalahannya dan kita sama-sama sudah melihat penyelesaiannya. Mudah-mudahan penyelesaian Ibu yang hadapi ini akan cepat terselesaikan oleh Ibu. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah. Macam mana Pak 15 Khoir? menit. Pas. Pas 15 menit. Lebih 2 menit. Pak yang awak tadi entah apa yang awak cakap Pak? Nanti kan itu kan direkam. Bapak rekam tak tadi? Insya Allah saya rekam. Kita rekam tadi. Nanti rekaman ini kemana pergi ya? Nanti rekaman ni Pak kita kirim, Bapak simpan dulu, kita kirim ke upload tugas rukol Pak. Nanti dibagi juga di link ke Ibu Pak. Sebabnya nanti kawan-kawan kita mengomen apa yang telah kita cakap nih Pak. Ya, soalnya nak link rekaman ini tak paham nih. Sama kita Pak. Cuba Bapak kirim ke awak lu, Bapak faham tak? Apa yang dikirim? Ini rekaman dapat ditonton untuk on demand. Unggulan. Jadi di mana unggah dia? Kalau di titik merah ini ada kalau digeserkan disentuh panggilan ini sedang direkam. Merekam gitu kan? Nah. Pak, kalau tak terekam Pak, hancur lah Pak. Ya. Gawat dia buat dia. Ulang balik. Ulang dua ini kegiatan lah. Mana ya? Dibagi detail rapat. Tengok ke YouTube. Iya. Jadi ini kita dah selesai nih Pak atau kita buat lagi, kita restitusi kita yang Bapak tadi aku belum puas hati lah Pak. Kayaknya pertanyaan aku yang semalam dengan hari ini tak sama dah Pak. Lebih sedap pertanyaan semalam nih Pak. Tapi saya ikut ini pula. Yang alur ini. Alur Tirta. Ya insya Allah seperti itulah. Kalau semalam kan kita main bebas ya? Betul. Ya. Betul semalam tu. Kejap macam mana cara itu? Mendownload dia atau Awak pun tak terkenang tadi merekam Pak.
Lalu merekam laptop. Setelah itu rekaman dapat untuk input. Kejap tengok dulu. Itu ulang rekam lagi, Pak. Yang untuk yang awak tanya bapak tadi, macam tak puas awak bertanya dengan bapak tadi? Tidak, ini barang ini direkam terus nih. Ya, daripada kita bual tak jelas, Pak, biar kita rekam terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khoir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya kalau Bapak sehat. Tapi Pak, kalau saya amati Bapak hari ini, Bapak tidak seperti biasanya. Bapak tak ceria biasanya, Pak. Kenapa, Pak? Apakah ada masalah? Ya, Bu, saya ada masalah sedikit nih, Bu. Masalah murid saya, Bu, yang saya Kenapa, hadapi Pak? sekarang ini. Murid saya ini ada masalah, dia suka mengambil barang orang, kemudian suka mengambil uang-uang temannya, barang-barang temannya, dan barang-barang orang. Jadi situlah Ya, Pak. saya merasa gelisah dengan permasalahan murid saya, Bu. Jadi Pak, kira-kira menurut Bapak, apa yang bisa saya bantu Pak untuk mengatasi kegelisahan Bapak itu, Pak? Di sinilah saya ingin mencari solusi dari Ibu sendiri. Jadi saya ingin bercerita, mudah-mudahan ada solusinya, penyelesaiannya kepada anak yang saya hadapi ini. Ya, jadi Pak, apakah ada yang lain lagi yang ingin Bapak dapatkan dari kegiatan kita sore ini, Pak? Ya, Bu? Kira-kira Pak, apalagi Pak yang ada lagi yang ingin Bapak dapatkan Ya, dari kegiatan hari ini? saya ingin penyelesaian masalah dari anak itu saja, Bu, dan bagaimana langkah-langkah nantinya untuk menyelesaikan masalah anak yang saya Oke. hadapi. Oke Bapak, mudah-mudahan nanti ke depannya setelah kita bercerita, berbagi, kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi saat ini ya Pak. Amin. Amin. Oke. Bisa Bapak ceritakan Pak, permasalahan anak Bapak tadi seperti apa Pak? Ya, permasalahannya anak saya itu sering mengambil barang-barang orang, barang-barang temannya, kemudian mengambil uang temannya, padahal temannya sendiri sudah melihat apa yang telah dia buat. Tapi ketika saya bertanya kepada anak itu tidak mengakuinya, padahal ia berbuat. Di sinilah yang kesulitan untuk mengatasinya. Apakah Bapak pernah menyaksikan langsung Pak, anak itu misalnya mengambil punya temannya atau kita takutnya kan? Atau bagaimana Pak? Saya tidak pernah menyaksikannya, cuma teman-temannya saja yang melihatnya. Dan artinya yang memberitahu temannya itu lebih dari satu orang, artinya banyak. Jadi kalau sudah lebih dari satu orang, berarti memang benar perbuatan itu. Tapi anaknya tidak mengakuinya. Kira menurut Bapak apa yang melatar belakangi bukan mungkin bisa terjadi pada ekonominya, Bu. Mungkin karena ia
tidak mempunyai pensil, mungkin dia ngambil untuk temannya. Mungkin karena dia tidak punya uang untuk jajan, mungkin dia Mhm. mengambil, Mhm. teman uangnya. Dan apabila ada kesempatan, dia akan mengambil uang temannya. Artinya apabila ada kesempatan, di situlah, ia berbuat. Mhm. Apakah dia berasal dari keluarga yang tidak mampu, Pak? Nah, di situlah saya belum mengetahui status, keluarganya, Bu. Bagaimana, Mhm. keluarganya itu, katanya status ekonominya seperti apa. Saya belum mengetahuinya karena Mhm. ini belum berjumpa dengan orang tuanya. Oke. Jadi respon Bapak ketika dapat informasi dari murid tadi, seperti apa, Pak? Ya, saya langsung, memanggil anak ini dan saya, Mhm. bertanya kepada anak tersebut, "Apakah betul apa yang telah Mmm. kamu lakukan?" Ternyata dia tidak Mhm. mengakuinya, sehingga saya sulit, Mhm. eee, untuk, eee, mencari kebenarannya. Mmm. Sejauh ini, Pak, apa yang telah Bapak lakukan untuk gitu, Pak? Saat ini saya hanya, memanggil, bertanya, baru batas itu Mhm. saja, Bu, memanggil dan bertanya, apakah benar atau tidak yang ia lakukan itu. Tapi dia, jadi saya belum mendapat solusinya, Bu. Jadi supaya Mhm. bagaimana dia mengakui dan nantinya akan berubah dengan sikapnya. Saya hanya Iya. memberitahu bahwa jangan, mengulangi lagi peristiwa seperti ini. Iya, Waspada situ. iya, iya. Iya, iya. Jadi, Pak, rencana Bapak ke depannya seperti apa, Pak? Ya, saya akan, mencoba karena, kita ini kan sudah ada pembelajaran untuk mengatasi masalah yang telah diberikan, kita dapatkan di CGP, seperti segitiga restitusi, mungkinlah. Saya rasa itu, Mhm. salah satu solusi juga. Nanti saya akan mencoba menerapkannya, Bu, dari peristiwa ini. Mhm. Iya, Pak. Jadi, rencana aksi Bapak tadi kan, seperti itu. Lalu apakah ada rencana yang lain lagi, Pak? Tindak lanjut dari, eee, permasalahan anak tadi? Ya mungkin sebelumnya saya juga nanti akan, coba berkolaborasi dengan teman-teman sejawat nanti, akan bertanya Mhm. permasalahan yang harus, bagaimana, bertanya dengan guru-guru di sekolah saya dan juga bisa nanti saya akan, bertanya, ke kepala sekolah juga, Mhm. jadi, bagaimana untuk penyelesaian masalah ini. Jadi saya akan Iya. mencoba nanti, Bu. Mmm. Bagus sekali ya, Pak, rencana Bapak itu sudah sangat bagus. Saya percaya Bapak akan bisa menyelesaikan kasus anak yang bermasalah. Kalau saya perhatikan selama ini Bapak, memang mumpunilah di bidang itu. Oke, jadi kira-kira Pak, lanjut dari masalah anak tadi, Pak. Iya. Ya, Bu. Tadi ya putus-putus, Bu. Ya, kira-kira melaksanakan atau mengeksekusi kegiatan tadi, tindak lanjut dari, tingkah Bapak yang Bapak lakukan terhadap anak tersebut? Ya, dengan secepat mungkin, Bu. Artinya besok juga bisa saya lakukan.
artinya saya lakukan dengan secepat mungkin. Mungkin besok akan saya coba Wah, bagus. bertanya dengan guru atau sekolah. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Berarti secepatnya Bapak akan melaksanakannya Pak ya. Oke, kira dukungan apa yang Bapak butuhkan? Apa? Komitmen atau keinginan Bapak untuk menyelesaikan masalah tadi. Bapak mengharapkan apa? Ya, harapan saya mengharapkan supaya anak ini betul-betul berubah lebih baik dan tidak mau mengulangi lagi, tidak mau mengambil barang-barang temannya lagi, tidak mau mengambil barang-barang orang lain. Iya Pak. Bu Afiza dan Pak Khawir udah siap? Sudah Bu, cuma udah kamu nggak utama lagi ya? Oke. Ya Bu, jadi rekamannya nggak ada Bu. Room utama bentar, atau bisa masuk lewat LMS juga bisa. Oh iya Oke Bu. Bu, baik. Oke ya, oke. Rekaman ini kami tidak tahu menghentikan. Oh ya, nih Ibu hentikan. Nanti baru Ibu bagi. Oke. Pak Khoir, kita tutup. Pak Khoir. Pula ya, oke ya. Oke Bu. Iya. Oke, Pak Khoir, terima kasih. Pak Khoir, terima kasih karena telah mau berbagi dengan saya. Saya berharap mudah-mudahan Pak Khoir bisa menyelesaikan masalah ini, dan saya yakin dan percaya Pak Khoir itu adalah guru hebat. Pak Khoir pasti bisa menyelesaikan. Terima kasih Bu atas semangatnya. Amin. Kemudian akan selesaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.